Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisaro. Saya mahasiswi Pendidikan Dasar Universitas Profesor Dr. Hamka. NIM saya 22090870885. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang bergerak bersama menguatkan transisi PAUD ke SD. Yuk kita simak. Bergerak bersama menguatkan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Penguatan transisi PAUD ke SD. Hal yang mendasari dan melatar belakangi kenapa penguatan transisi PAUD ke SD ini harus dilaksanakan. Yang pertama adalah belum semua peserta didik kelas 1 SD pernah mengikuti pembelajaran terstruktur melalui PAUD. Yang kedua, pasal 69 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan penyelenggaraan pendidikan mengatur bahwa penerimaan peserta didik kelas 1 SD atau bentuk lainnya yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau bentuk tes lainnya. Yang ketiga adalah persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Yang keempat, adanya penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, penumbuhan kompetensi literasi, numerasi untuk mengikuti pendidikan yang lebih lanjut. Di sini saya akan menjelaskan apa pengertian transisi PAUD ke SD. Transisi PAUD ke SD adalah penyelarasan pembelajaran PAUD ke SD yang bertujuan agar peserta didik PAUD tidak perlu melakukan terlalu banyak penyesuaian saat berpindah menjadi peserta didik SD. Serta agar peserta didik SD yang tidak pernah mengikuti PAUD tetap dapat terpenuhi haknya untuk mendapatkan kemampuan pondasi. Selanjutnya adalah alasan perlunya penguatan transisi PAUD ke SD. Yang pertama yaitu tentang miskonsepsi yang terjadi di lapangan saat ini. Karena masih banyak praktik PPDB serta pembelajaran yang belum mencerminkan pemahaman bahwa membangun kemampuan pondasi pada PAUD ke SD adalah suatu proses yang berkelanjutan serta supaya anak ini yang tidak PAUD juga bisa menerimanya. Lalu yang kedua adalah fase pondasi hak setiap anak. Dalam hak setiap anak untuk mendapatkan fase pondasi banyak yang belum terpenuhi. Masih banyak anak yang langsung masuk kelas 1 SD tanpa PAUD dahulu, sehingga tidak mendapatkan fase pondasi yang menjadi haknya. Kondisi ini semakin marak terjadi di masa pandemi. Saat ini miskonsepsi tentang baca, tulis, hitung atau calistung pada pendidikan anak usia dini dan SD masih sangat kuat di masyarakat. Miskonsepsi yang seperti apa yang terjadi pada masyarakat? Yang pertama, kemampuan yang dibangun pada anak di PAUD saat berfokus pada calistung. Jadi di PAUD pun saat ini pada fokus untuk anak-anak bisa baca, tulis, dan hitung. Dan yang kedua, kemampuan calistung adalah sebagai satu bukti keberhasilan belajar dan dibangun secara instan. Jadi sebenarnya calistung itu tuh harus bertahap. Yang ketiga, tes calistung masih diterapkan sebagai syarat masuk SD. Selanjutnya, bagaimana miskonsepsi itu agar cepat berakhir? Kita akan memulai dengan pembelajaran yang sekarang ada dalam transisi PAUD ke SD. Ada 4 yang harus kita terapkan dalam kegiatan transisi PAUD ke SD supaya berjalan dengan lancar. Proses belajar mengajar di PAUD ke SD kelas awal harus selaras dan berkesinambungan. Yang kedua, membangun pondasi secara holistik. Setiap anak memiliki haknya untuk dibina agar mendapatkan kemampuan pondasi yang holistik. Bukan hanya kognitifnya, melainkan juga kematangan emosi, kemandirian, kemampuan berinteraksi, dan lainnya. Yang ketiga adalah kemampuan literasi dan numerasi yang dibangun secara bertahap dan menyenangkan. Yang ketiga, bahwa di sini anak siap sekolah adalah sebuah proses bukan hasil yang dinyatakan pada pelabelan anak sudah siap atau belum, melainkan proseslah yang berbicara agar perlu dihargai oleh satuan pendidikan dan orang tua yang bijak. Bagaimana kita sebagai guru di kelas 1 atau guru PAUD membangun kemampuan pada anak perlu dilakukan secara bertahap dan dengan cara yang menyenangkan agar manfaat dari pembelajaran dapat tercapai. Di sini ada lambang yang saya silangkan adalah merupakan potret dari anak yang sekarang mungkin tidak merasakan pendidikan di PAUD. Pada saat bila mereka memasuki SD,
karena pelajarannya sudah terlalu banyak membuat mereka itu belajar itu tidak menyenangkan. Belajar itu kalau tidak pintar tidak bisa baca tulis hitung. Belajar itu kalau tidak bisa mengelola emosi serta menghargai orang lain, anak tidak dapat ditemani. Lalu kalau anak belum mendapatkan merawat diri atau barang-barangnya, tidak akan menjadi tanggung jawabnya. Anak mampu membaca tetapi tidak paham arti katanya. Anak kurang terasah kemampuannya dalam berkomunikasi. Lalu anak mampu melakukan penjumlahan hanya apabila mengurutkan bilangan karena hafal bukan paham. Pada saat transisi PAUD ke SD ini akan dibangun sebuah kemampuan anak itu bahwa anak itu merasa senang dalam belajar. Anak itu percaya bahwa dirinya pasti bisa asalkan mau berusaha. Anak mampu mengelola emosi dan menghargai orang lain. Anak dapat merawat diri dan barang-barangnya yang menjadi tanggung jawab dirinya sendiri. Anak paham kata dan keterkaitannya dengan huruf serta bunyinya. Anak mampu menyimak dan dapat mengutarakan gagasan yang sederhana. Dan anak paham 5 tambah 3 adalah 5 objek ditambah dengan 3 objek, bukan karena hafalan. Dalam kurikulum Merdeka Belajar, saat ini kebijakan yang mendasari transisi PAUD ke SD yang menyenangkan dimulai sejak tahun ajaran baru yang terjadi pada 2023 dan 2024. Di sini satuan pendidikan atau sekolah negeri maupun swasta harus menyiapkan 3 aspek. Yang pertama adalah menghilangkan tes calistung dari proses penerimaan peserta didik baru di SD. Menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama 2 minggu pertama di PAUD dan di SD. Jadi MPLS yang tahun ini dilaksanakan selama 2 minggu atau kurang lebih 10 hari untuk memperkenalkan dari mulai lingkungannya, sarprasnya, guru-gurunya, dibuat secara menyenangkan agar anak-anak merasa masuk SD itu dengan menyenangkan. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang membangun 6 pondasi anak yang harus ada di PAUD dan di SD. Sebelum kita mengenal 6 pondasi tersebut, kita harus mengetahui apakah kemampuan pondasi dalam penguatan transisi di PAUD ke SD. Kemampuan pondasi merupakan bentuk pengenalan pertama anak terhadap nilai-nilai yang baik yang memiliki dan tertuang dalam profil pelajar Pancasila yang ada di dalam kurikulum Merdeka. Namun mengingat PAUD belum wajib belajar dan setiap anak berhak mendapatkan pembinaan, kemampuan pondasi, maka kemampuan pondasi perlu dan dapat terus dibangun secara berkelanjutan hingga SD kelas awal, yaitu kelas 1 dan 2. Kemampuan pondasi ini dapat dibina menggunakan struktur kurikulum PAUD dan SD, sehingga secara sistemik atau sistematik menjadi bagian dari pembelajaran pembiasaan di satuan PAUD maupun SD. Setelah kita mengenal apa itu kemampuan pondasi, di sini saya akan mengenalkan 6 aspek pondasi yang memang ada dalam transisi PAUD ke SD. Yang pertama, mengenalkan nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, keterampilan sosial dan bahasa. Yang ketiga, kematangan emosi. Yang keempat, kematangan untuk melakukan kegiatan belajar. Yang kelima, kematangan motorik dan perawatan diri. Sedangkan yang keenam, pemaknaan terhadap belajar yang positif. Dari ke-6 pondasi tersebut perlu dibangun secara kontinu dari PAUD hingga kelas 2 pada jenjang pendidikan dasar. Pada saat transisi PAUD ke SD ini adanya perubahan yang bisa kita lihat. Yang pertama, yaitu pada saat PPDB tidak diadakannya tes calistung lagi. Jadi, sekolah harus membina kemampuan literasi numerasi yang lebih luas dan kemampuan calistung dan membangun kemampuan pondasi anak. Yang kedua adalah masa perkenalan yang dilakukan 2 minggu pertama pada saat masuk sekolah di tahun ajaran baru. Yang ketiga adalah proses pembelajaran di kelas yang menyenangkan. Jadi di sini guru membuat kegiatan pembelajaran, pengalaman yang menyenangkan dengan melihat 6 pondasi yang sudah dijelaskan. Lalu guru membuatkan asesmen, diagnostik dan non-diagnostik untuk bisa menguatkan belajar yang positif. Dan yang ketiga, guru dapat bertanya informasi perkembangan anak yang penting kepada orang tuanya. Yang keempat adalah perubahan yang bisa kita lihat, yaitu kemampuan baca tulis hitung bagian dari kemampuan literasi dan numerasi. Bukan cuma calistung itu untuk masuk SD, tetapi memang kemampuan literasi numerasi ini harus dibangun sejak PAUD hingga SD kelas awal. Yang selanjutnya, yang kelima adalah siswa kelas 1 tidak perlu mengikuti PAUD
siswa kelas 1 yang tidak pernah mengikuti PAUD berhak mendapatkan pembinaan kemampuan pondasi. Lalu yang terakhir adalah keselarasan pembelajaran PAUD dan SD kelas awal. Jadi pembelajaran di PAUD itu bisa kita terapkan di SD kelas awal, itu kelas 1 dan kelas 2. Berikut adalah tabel perkembangan pada fase PAUD ke SD. Di sini bisa kita lihat bahwa dari masa bayi, lalu bertumbuh masa balita, masa anak SD masuk sampai masa dewasa. Inilah perkembangan yang harus memang kita harapkan kepada anak-anak atau peserta didik kita. Supaya transisi PAUD bisa menguatkan, bisa menyenangkan, perlu adanya peran-peran pemangku kepentingan. Yang pertama adalah Kemendikbudristek yang memang menjadi ujung tombak dari pendidikan di Indonesia. Yang kedua adalah Dinas Pendidikan yang memang mengatur semua satuan pendidikan. Yang selanjutnya adalah satuan pendidikan itu sendiri, yaitu sekolah-sekolah yang menerapkan transisi PAUD ke SD. Lalu tidak kalah penting yang terakhir adalah orang tua dan wali murid. Disinilah peran pemangku yang memang harus bekerja sama, menguatkan supaya transisi PAUD ke SD ini dapat berjalan dengan menyenangkan. Di sini bisa saya jelaskan bagaimana orang tua untuk mempersiapkan anak ke sekolahnya. Apa saja sih sebenarnya yang harus disiapkan untuk anak-anak ini datang ke sekolah di hari pertamanya supaya dia mempunyai hati yang menyenangkan. Mungkin yang pertama membawa anak mengikuti perkenalan di sekolah karena penting. Masa MPLS ini adalah masa di mana anak mengenal pertama kali datang ke sekolahnya, mengenal pertama kali kepada teman-temannya, mengenal kepada guru-gurunya. Jadi untuk MPLS ini adalah waktu yang sangat penting untuk anak-anak bisa beradaptasi secara emosional dan sosialnya. Yang kedua adalah membantu anak saat akan memulai rutinitas baru. Yang ketiga menanyakan kepada anak tentang pengalaman barunya. Mungkin orang tua di sini bisa pada saat anak pulang MPLS bisa bertanya apa kegiatan yang menyenangkan hari ini anak-anak di sekolah. Tadi Bu Guru bilang apa, tadi melakukan kegiatan apa saja. Mungkin orang tua bisa memotivasi supaya anak bisa dapat bercerita pengalaman yang ia dapatkan. Yang kelima adalah menceritakan kepada anak tentang kegiatan sehari-hari. Belajar berliterasi dari orang tua. Orang tua pun harus pintar berliterasi supaya anaknya pun juga mempunyai motivasi untuk literasi. Dan terakhir adalah penyampaian kepada anak bahwa guru di sekolah sebagai pengganti orang tua. Bahwa Bapak Ibu guru di sekolah itu adalah orang tua. Jadi memang harus Bapak Ibu guru harus mengikuti, menyayangi apa yang jadi hak anak pada saat transisi PAUD ke SD. Di sini alat bantu agar transisi PAUD ke SD dapat berjalan dengan lancar, menyenangkan, lalu bisa membuat kegiatan di dalam kelas, membuat anak termotivasi dan semangat adalah yang pertama materi bacaan per modul, yang kedua video-video inspirasi, yang ketiga contoh modul ajar dan kegiatan pembelajaran. Di sini adalah penjelasan tentang kegiatan transisi PAUD ke SD. Selanjutnya teman-teman atau yang menonton bisa melihat kegiatan MPLS selama 10 hari yang saya jalankan di sekolah saya dalam menguatkan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga kita dapat memajukan, menguatkan transisi PAUD ke SD dengan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.